Oke, selamat malam Pak Pengawas. Selamat malam. Eh, Sebelum saya lakukan wawancara, saya mohon dengan sangat Bapak bisa memperkenalkan diri, lengkap Oke, dengan terima jabatan. kasih. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak James. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan penghargaan yang diberikan untuk mewawancarai saya. Ya, saya sebagai pengawas bina, pengawas SMK, lebih khusus pengawas bina di SMK Negeri Tobong. Nama saya Darwis Khairupan, Sarjana Pendidikan. Ya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Darwis. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, Pak. Bapak sebagai pengawas bina sekolah, berdasarkan hasil identifikasi masalah yang saya lakukan di sekolah, di SMK, ada beberapa masalah yang harus saya tanyakan. Yang pertama, Pak, sebagai pengawas bina, ini mengenai masalah motivasi belajar anak yang masih kurang, Pak. Menurut Bapak, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran? Oke, terima kasih. Ada banyak faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama ya, uh, faktor internal siswa sendiri. Kalau dilihat dari ya internal siswa, motivasinya untuk belajar. Kemudian mungkin latar belakangnya, kehidupannya di tengah-tengah keluarga ataupun di masyarakat dapat mempengaruhi motivasinya untuk belajar. Dan yang secara langsung tentunya faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Lebih khusus adalah penerapan model-model ataupun metode-metode pembelajaran yang dapat memotivasi siswa. Ketika guru menggunakan metode-metode yang menarik, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kondisi yang ada, pembelajaran yang bermakna, maka siswa bisa termotivasi untuk belajar. Ya, jadi guru harus jeli memilih model ataupun metode pembelajaran agar dapat memotivasi siswa dalam belajar. Demikian, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Pak. Pertanyaan kedua, saya juga menemukan ada beberapa peserta didik di sekolah sekolah kami, Pak, yang di SMK Negeri Tobongun, masih terkendala pada nilai yang didapatkan pada proses penilaian. Mereka masih mendapatkan nilai-nilai yang kurang. Menurut Bapak, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi peserta didik itu, Pak? Mohon bimbingannya, Pak. Ya. Oke, seperti yang tadi, banyak juga faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Tapi saya lebih fokus ke peran guru. Peran guru untuk memotivasi siswa agar bisa lebih giat lagi belajar. Kalau saya lihat di SMK Tobongun ini, suasana belajar lingkungannya perlu dimodifikasi agar siswa lebih semangat belajar. Ya, ketika dia memiliki semangat belajar, motivasi belajar yang tinggi, maka dia bisa mendapatkan hasil belajar yang baik atau memiliki prestasi yang baik. Jadi itu. Ya, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak. Ya, yang silakan. ketiga, di sekolah kami ada indikasi bahwa komunikasi guru dengan orang tua terkait pembelajaran peserta didik masih kurang, Pak. Kira-kira menurut Bapak hal apa saja yang bisa mempengaruhinya? Ya, pertama kita lihat bahwa ada
image orang tua bahwa ketika siswa sudah disekolahkan di sekolah tersebut, maka sepenuhnya itu diserahkan kepada sekolah, ya, sekolah yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk perkembangan siswa atau anak didik mereka. Ya, jadi, sementara orang tua ya istilah orang Manado bilang masa bodoh lah, ya toh, masa bodoh. Yang penting kita pe anak kasus sekolah di SMK Tobongan. Ya. Ya, ya, Pak. Padahal peran penting untuk perkembangan anak didik itu bukan hanya sepenuhnya ada di guru atau ada di sekolah. Peran semua pihak, ada sekolah, ada keluarga, orang tua dalam hal ini, ada juga masyarakat. Jadi itu yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Untuk itu perlu ada komunikasi yang intens antara sekolah, guru, wali kelas dengan orang tua siswa tentunya, ya, melalui media sosial yang ada, mungkin melalui telepon, melalui WA, kita bisa tingkatkan komunikasi antara sekolah, antara guru dengan orang tua siswa untuk saling memberikan informasi tentang perkembangan anak didik yang ada. Ya, jadi mungkin itu. Guru dalam hal ini, sekolah harus proaktif, ya, harus proaktif untuk melakukan komunikasi dengan orang tua siswa. Itu mungkin. Ya, proaktif Pak ya. Jadi Ya. dari sekolah dengan guru-guru seperti kami ini yang harus proaktif untuk Ya. mengkomunikasikannya dengan orang tua. Iya, betul. Baik Pak, pertanyaan keempat Pak. Silakan. Ada hal yang cukup menarik juga Pak ya, terkait penggunaan model-model pembelajaran yang sekarang ini. Ada beberapa model pembelajaran yang mungkin menjadi salah satu idola atau Bapak sudah tahu juga. Yang saya ingin tanyakan Pak, mengapa masih banyak beberapa guru yang belum memahami secara utuh model-model pembelajaran ini Pak? Apalagi model-model pembelajaran tadi seperti yang Bapak sampaikan sangat berpengaruh di salah satu faktor yang bisa menumbuh kembangkan motivasi siswa dalam belajar Pak ya. Jadi sebagai amunisi ampuh ini Pak. Kira-kira apa Pak yang membuat guru-guru tersebut masih belum menguasai atau memahami model-model pembelajaran ini? Pertama, kita sejak 2013 ada yang dikenal dengan pembelajaran seperti model pembelajaran yang penerapannya adalah kegiatan pembelajaran project based learning, ya. Kemudian pembelajaran ada yang lebih keren lagi di SMA, ada itu yang teaching factory, ya. Ada teaching factory, ada pembelajaran kelas industri, ya. Kelas industri. Model-model pembelajaran yang sangat baik ketika sekolah atau guru dapat menerapkan itu di sekolah khususnya di SMK. Nah, berkaitan dengan tingkat pemahaman guru terhadap model-model pembelajaran, bagi saya sebenarnya guru sudah tahu. Menurut saya guru sudah tahu, ya, sejak mereka mendapatkan kuliah keguruan, pasti kita sudah tahu hanya bagaimana mereka mengembangkan atau bagaimana mereka menerapkan itu dalam proses pembelajaran yang kadang-kala mungkin ada banyak kendala yang ada. Nah, untuk itu saya masukkan sebaiknya guru untuk lebih dapat memahami model pembelajaran yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi
Maaf, Ya, halo. maaf Pak memotong. Mungkin koneksinya atau mic-nya jauh dari, soalnya kresek-kresek Pak, kurang terdengar bagus di sini. Ya. Jelas? Ini bisa dengar? Nah, sudah jelas Pak. Bisa dengar? Ya, Oke. Nah, ya. Jadi dalam hal ini saya katakan bahwa sebenarnya guru sudah tahu untuk model-model pembelajaran yang ada saat ini. Tinggal bagaimana mereka menerapkannya itu, yang kadangkala ada kendala-kendala. Ya, itu sebabnya guru perlu menerapkan ini dengan cara mereka meningkatkan pemahaman lebih dalam tentang model-model pembelajaran ada, kemudian menerapkan sesuai dengan karakteristik peserta didik yang ada, sesuai dengan kondisi sekolah yang ada. Ya, setiap sekolah, setiap peserta didik memiliki karakteristik tersendiri, sehingga model pembelajaran yang tepat itu tidak akan sama antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Ya, ini mungkin tinggal bagaimana guru berupaya untuk mengimplementasikan atau menerapkan model-model pembelajaran yang ada saat ini. Mungkin itu. oh begitu Pak ya. Jadi tidak harus semua sekolah memiliki model pembelajaran yang sama, tapi disesuaikan dengan betul. karakteristik sekolah dan peserta didiknya. Betul, betul. Luar biasa Pak. Saya mendapatkan pencerahan ini. Pak, untuk pertanyaan kelima Pak, mengenai kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka yang sedang digaung-gaungkan di seluruh sekolah. Yang di dalamnya kita tahu sendiri ada konsep kemampuan literasi dan numerasi Pak ya. Yang tadi Bapak bilang tidak bisa dipisahkan Pak James. Kalau literasi sudah pasti dia harus dengan numerasi karena itu salah satu syarat peserta didik untuk menjadi skill dasarnya mereka Pak. Benar ya? Jadi yang saya ingin tanyakan kira-kira Pak, apa sih yang mempengaruhi peserta didik ini menjadi lemah dalam kemampuan mereka berliterasi dan bernumerasi? Oke. Pertama, literasi numerasi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik, dan itu menjadi tanggung jawab salah satunya adalah sekolah, dalam hal ini guru. Ya. Tanggung jawab dan tugas kita sebagai guru ya, di bidang pendidikan untuk menanamkan atau meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dari peserta didik kita. Ya. Selain yang paling utama adalah profil pelajar Pancasila, tentunya diharapkan pelajar kita atau peserta didik kita memiliki kemauan belajar sepanjang hayat, dan mereka memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kemampuan dasar ini, literasi dan numerasi ini, ya, kadang-kala memang saya lihat di sekolah-sekolah binaan masih ada yang ya, cukup banyak yang masih lemah kelihatannya. Ya, salah satu faktor yaitu pembiasaan. Faktor pembiasaan yang kurang dilakukan baik oleh sekolah bahkan juga oleh guru. Di kurikulum 2013 ada satu program yang sudah disosialisasikan. Bahkan ada sekolah yang sudah laksanakan, yaitu program literasi sekolah atau PLS. Nah, ini adalah program yang perlu dibiasakan, dibudayakan di sekolah, sehingga peserta didik itu memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Salah satu contoh membiasakan kegiatan literasi ini adalah ketika di awal, di pagi hari, ada program 15 menit untuk membaca, ya, baik melalui gadget yang dimiliki oleh peserta didik yang diarahkan oleh sekolah, ya, kemudian melalui perpustakaan ataupun melalui media-media yang ada di sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi, yaitu pembiasaan.
kemudian di dalam kelas. Ya. Sebelum guru melaksanakan pembelajaran, ada program 5 menit mereka membaca dulu. Kemudian selama pembelajaran, ya selain siswa dibiasakan untuk membaca, menulis, ya, itu adalah program-program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi bahkan numerasi dari peserta didik. Jadi sekali lagi proses pembiasaan, ya, pembiasaan yang perlu ditingkatkan oleh guru bahkan oleh sekolah. Demikian Pak James. Jadi luar biasa Pak ya, kuncinya proses pembiasaan. Atau mungkin kalau menurut saya Pak, kalau saya bisa bahasakan, kita di sekolah kita harus memunculkan budaya baru dalam membaca. Betul. Ya. Menumbuh kembangkan budaya membaca. Ya, terima kasih. Ini Pak James. Ini Pak James. Yang satu Pak. Saya selalu ingatkan di guru-guru binaan saya untuk membiasakan siswa dalam program literasi. Maka yang menjadi pilot project atau menjadi teladan adalah guru. Ya. Bagaimana siswa mau senang masuk perpustakaan, sedang guru untung-untungan masuk di perpustakaan, ya toh? Iya. Jadi guru harus menjadi teladan. Oke, terima kasih Pak James. Iya, luar biasa Pak Pengawas. Saya tidak tahu bagaimana lagi untuk mengucapkan banyak terima kasih ini Pak atas kesediaan waktu yang Bapak sediakan bagi saya. Sebelum menutup Pak, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan mengenai yang tadi. Kebetulan saya guru bahasa Inggris, saya mengampu pelajaran bahasa Inggris. Kebanyakan permasalahan yang saya temukan sekarang adalah anak-anak menjadi takut untuk belajar pelajaran bahasa Inggris ini, Pak. Menjadi momok dia. Bahkan saya juga temui bahwa anak-anak kita kekurangan vocabulary atau kosakata yang mungkin itu salah satu faktor. Bagaimana, Pak? Menurut Bapak, apakah hal ini tidak bisa tidak bisa menghambat Pak kalau menurut saya. Mohon pencerahannya Pak. Oke. Perlu diingat ya Pak James sebagai guru bahasa Inggris tentu. Bahasa Inggris ya tidak hanya akan digunakan ketika siswa harus keluar negeri misalnya. Gitu? Atau ketika siswa akan bekerja di perusahaan luar negeri. Bahasa Inggris itu akan bisa digunakan walaupun dia hanya masuk di dalam tambang tapi dia bisa gunakan bahasa Inggris. Nah, saya kasih masukan. Lakukan pembelajaran bermakna ya, untuk bahasa Inggris ya, juga mata pelajaran yang lain. Untuk Pak James, lakukan pembelajaran bermakna, memberikan motivasi kepada peserta didik bagaimana manfaat dari kemampuan siswa dalam hal berbahasa Inggris. Ya. Saat ini kita berada di era industri kan 4.1, 4.0. 4.0. Iya, 4.0. Ya, oke. Peserta didik khususnya di SMK. Ya, di SMK itu sangat membutuhkan. Ada begitu banyak istilah-istilah yang merupakan kalau istilah bahasa Inggris yang diadopsi ke bahasa Indonesia derivasi Pak. Ya, istilah-istilah yang sudah di Indonesia. Iya, diderivasi, dipinjam. Iya. Nah, lakukan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dengan memberikan motivasi, manfaat dan kegunaan dari kemampuan siswa dalam hal bahasa Inggris dapat digunakan baik di masyarakat, di keluarga, bahkan akan bekerja nanti ya, setelah dia tamat SMK sangat dibutuhkan itu ya bahasa Inggris. Jadi kasih motivasi kepada peserta didik ya.
dengan tentunya sesuai dengan tahapan atau perkembangan kasus tadi. Ya. Oke, demikian Pak James. Iya, terima kasih Pak. Luar biasa. Jadi yang saya tangkap, saya garis bawahi adalah saya harus menjadi guru yang mempesona bagi anak-anak didik saya. Benar. Terima kasih sekali lagi Pak Pengawas atas bimbingan, atas pencerahan, dan waktu untuk interview ini. Semoga Sama-sama Pak ya, James. semoga Pak Bapak diberkati Tuhan dan selalu sukses ke depannya. Amin, amin. Terima Ya. kasih. Terima kasih Pak. Saya akan akhiri interview ini dengan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak. Selamat malam. Amin. Terima kasih. Selamat malam.